Dan ini mriki dikatakan harta yang dicuri itu hanya seperempat, paling minimal itu seperempat dinar itu sudah dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para jamaah di Majelis Taklim Masjid Al-Manar 1 Jalan Kendeng, wabil khusus kepada yang kami hormati Ketua Takmir Masjid, para imam masjid, para ustadznya, dan wabil khusus yang kami hormati kepada beliau Bapak Ustadz Dr. Farid yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah bersama-sama kita. Demikian juga para jemaah yang mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga terus sehat lagi. Seterusnya pada kesempatan malam hari ini kami ingin meneruskan kajian kitab Minhajul Muslim, fikih, bagian fikih. Dan pada kesempatan malam hari ini kita teruskan mengenai babul hudud, had. Kalau dalam pertemuan yang lalu telah kita bicarakan mengenai had orang berzina, kemudian had orang berprasangka atau qadhaf menuduh orang lain berbuat zina. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan, yaitu fi hadis syariqah, bab yang menerangkan tentang had atau hukuman mencuri. Lah niki mencuri. Saroko niku artinya mencuri. Seperti itu. Jangan keliru memberi nama anak Sarikun. Ujar-ujare Sarikun niku bahasa Arab. Tapi Sarikun niku kan isim fa'il dari saroko, mencuri. Menjadi Sarikun artinya niku yang mencuri. Jadi pencuri. Tapi kalau sin besar syarikun, nah, ini. Itu menjadi syarik yang bersekutu. Nah, ini. Maka pada kesempatan malam hari ini, apakah hukuman mencuri? Nah, mungkin selama ini kita yang tahu niku nek wong nyolong ayam ya dihukum konangan, dilaporkan mungkin sampai setengah tahun nggih. Nah, ini. Bagaimanakah keadilan menurut Islam, di mana kita selaku umat Islam harus yakin bahwa hukum Allah niku seadil-adilnya hukum. Jangan sampai mengatakan hukum Allah niku kejam atau hukum Allah niku tidak relevan untuk digunakan. Sebenarnya niki Allah menurunkan Nabi, kemudian menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara salah satu tujuannya supaya para manusia niku umat-umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan apa konsep Al-Quran. Nah, kita baca pada malam hari ini bagaimanakah hukum mencuri menurut Islam. Ta'rifuha, adapun ta'rif pengertiannya.
takrif berkaitan dengan syariqah atau mencuri. Dikatakan as-syariqatu, yang namanya mencuri adalah akhadul mali. Akhadul mali, mencuri itu ialah mengambil harta. Nah, mencuri itu ialah mengambil harta. Al-mahruzi, yang tersimpan. Yang disebut mencuri itu ialah mengambil harta yang tersimpan. Niku harta disimpan diambil. Ya tentu saja niki mengambilnya tanpa izin. Jadi mencuri itu ialah mengambil harta yang tersimpan ngala wajhil ikhtifai, di mana tujuan orang menyimpan itu ialah dengan tujuan supaya aman. Nah, nih ngala wajhil ikhtifai niku maksudnya niki supaya aman. Jadi barang itu disimpan supaya aman. Nah niki contohnya ka ayadkhula ahadun. Ka ayadkhula, seperti contohnya ini. Seperti apabila masuk ahadun, seseorang. Apabila seseorang masuk dukanan. Nah niki masuk toko. Dukanan niku toko, dakanan toko. Kemudian au manzilan, atau seseorang masuk rumah. Fayakhuda, maka kemudian ia mengambil minhu, dari toko itu atau dari rumah itu, mengambil syaban, mengambil pakaian. Au habban, mungkin juga mengambil biji-bijian, seperti itu. Au dhahaban, atau mengambil emas. Wa nahwa dzalik, atau seumpama dari itu. Jadi contohnya yang dimaksud mencuri itu ialah seperti orang memasuki toko atau masuk rumah, kemudian dia mengambil baju, mungkin mengambil biji-bijian, gabah, jagung, seperti itu contohnya. Atau mengambil emas, sedang itu adalah toko dan rumah itu adalah merupakan tempat simpanan supaya aman. Kemudian ada orang masuk mengambilnya. Seperti itu. Lah, yang seperti itulah yang disebut dengan mencuri. Nah, jadi kalau mengambil buah-buahan yang ada di depan rumah jenengan, mencuri napa sanes niku? Niku nggih jane mencuri, tapi kan karena barang niku tidak terjaga nggih, jenengan duwe wit jambu, duwe wit pelem. Kan di depan rumah kan tidak dijaga nggih. Diambil orang, dimakan. Niku bukan yang dimaksud seperti pencuri teng mriki, karena yang pencuri di sini adalah yang nanti dihukum dengan dipotong tangan. Maka untuk harta-harta yang tidak tersimpan, seperti ayam saba disaut, ayam iki saba disaut, sembelih lah. Yang seperti itu niku ya sama mencuri, cuman bukan mencuri seperti yang akan diterangkan. Niku nggih mencuri, cuman hukuman mencuri yang harta yang tidak tersimpan itu lain dengan hukuman harta yang tersimpan. Kalau harta yang tidak tersimpan, hukumannya niku ya disuruh mengganti, kalau itu dihargakan, dilipat gandakan harganya sebagai pengajaran. Kamu tadi ambil mangga saya berapa? 10 Pak. Lah, yang dimakan berapa? Yang dimakan 7. Lah, yang sudah dimakan itu sudah supaya dilepaskan. Yang disuruh mengganti itu yang masih tadi dikembalikan atau membayar buah tersebut dengan harga yang lebih dari sepatutnya. Misalkan 1 kilo biasa mangga niku 12.000 nggih dilipat gandakan. Seperti itu. Tapi yang dimaksud mriki mencuri sebagaimana yang disebutkan nanti. Hukmuha, adapun hukum mencuri. Dikatakan as-sariqatu, adapun hukum mencuri atau mencuri adalah kabiratun, termasuk dosa besar. Mencuri itu termasuk dosa besar. Minal kabairi, di antara dosa-dosa yang besar. Jadi mencuri itu termasuk dosa besar di antara dosa-dosa yang
dosa-dosa yang besar. Harramaha yang telah mengharamkannya. Allahu Allah Ta'ala biqaulihi dengan firman-Nya. Di mana Allah sudah mengharamkan masalah ini dalam surat Al-Maidah ayat 38. Disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabam nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasariku adapun pencuri laki-laki. Nah, sarik itu artinya pencuri tapi laki-laki. Wasariqatu dan pencuri perempuan. Nah, adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u maka potonglah aydiyahuma kedua tangan mereka berdua, seperti itu. Jazaan sebagai balasan, bima kasaba sebab apa yang telah ia lakukan, nakalan ini sebagai siksaan. Nah, minallahi dari Allah, wallahu azizun hakim. Sedangkan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ayatnya mengatakan adapun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dikatakan faqta'u maka potonglah tangan keduanya. Keduanya niku pencuri laki-laki dan perempuan. Jazaan sebagai balasan orang yang mencuri sebab apa yang telah ia lakukan. Dan ini bima kasaba niki sebab apa yang mereka berdua lakukan. Nakalan sekaligus sebagai siksaan minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Jadi sudah ada ayatnya memang. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan niku hendaklah dipotong tangan. Siapakah pencuri yang harus dipotong tangan? Tidak sembarang semua pencuri itu dipotong. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wala'ana dan telah melaknat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam murtakibaha, orang yang melakukan pencurian. Faqala maka beliau mengatakan la'ana telah melaknat Allah as-sariqa terhadap laki-laki yang mencuri atau orang yang mencuri atau pencuri, yasroku yang telah mencuri, al-baydota satu butir telur, fatuqta'u maka potonglah olehmu yadahu tangannya. Ingat niki satu butir telur niki dikatakan Allah melaknat orang yang mencuri sebutir telur maka suruh dipotong tangannya. Dan itu maksudnya harus ada batasannya berapa yang mendapatkan hukuman dipotong tangan. Jadi ada batasan tertentu seperti itu. Wan nafa dan beliau Rasulullah SAW tidak mengakui, nafa niku menafikan, tidak mengakui. Nan sohibiha dari orang yang mencuri, melakukan pencurian, al-imana terhadap keimanannya. Rasulullah tidak mengakui keimanan orang yang melakukan pencurian. Seperti itu. Hina fa'alaha pada saat ia melakukan pencurian. Rasulullah tidak mengakui keimanan orang yang mencuri pada saat ia melakukan pencurian. Pada saat melakukan ini tidak diakui keimanannya. Faqala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yasroku tidak mencuri, as-sariku seorang pencuri, hina yasroku selagi atau ketika ia mencuri, wahwa sedangkan ia mukminun beriman. Maksudnya bagaimana? Rasulullah menyebutkan tidak akan mencuri seorang pencuri lah niki. Hina yasroku wa huwa mukmin, ketika ia mencuri sedangkan ia beriman. Maksudnya secara ringkas, kalau orang beriman tentu dia tidak akan melakukan pencurian.
Sebab ia mau melakukan pencurian karena imannya niku sedang dicabut sementara. Maka ketika orang sudah mencuri, melakukan perbuatan salah, imannya dikembalikan lagi, maka timbullah dia menyesal. Maka Rasulullah sampai mengatakan, tidaklah beriman seorang yang mencuri, atau tidaklah mencuri seorang pencuri ketika ia mencuri sedangkan ia beriman. Maksudnya seorang yang beriman tidak akan melakukan pencurian. Kalaupun dia melakukan pencurian sebab imannya sedang terlepas. Maka yang tidak diakui oleh Rasulullah itu ketika mencurinya. Nah, ini ketika mencurinya tidak diakui keimanannya berdasarkan hadis tadi. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda fi bayani annaha, mengenai penjelasan bahwa sesungguhnya mencuri itu haddun, ada balasan, ada hukuman, min hududillah, dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai pencurian ini memang ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan yang memberikan batasan hukum, yang memberi jatuh hukum itu adalah ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yuqamu ala ahadin, yang akan didirikan atau ditegakkan ngala kuli ahadin, kepada siapa saja. Sehingga Rasulullah menyatakan walladzi nafsi biadihi, walladzi, demi zat nafsi yang jiwaku biadihi, ada di tangannya. Maksudnya demi Allah yang jiwaku ada di penguasaan Allah Subhanahu wa taala, di tangannya. Lau sarokot, seandainya mencuri Fatimatu bintu Muhammadin, Fatimah putri Muhammad atau putri Rasulullah SAW, lakotok, pasti akan aku potong ya dahu, tangannya. Niki Rasulullah niku menyatakan yang namanya hukum mencuri ini dari Allah Subhanahu wa taala tanpa pengecuali. Sehingga Rasulullah mengatakan sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anak saya ini Fatimah mencuri, pasti anak saya akan saya potong tangannya. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa untuk hukuman masalah pencurian ini tidak ada ampun, ya, baik itu dari keluarga Rasulullah ataupun orang awam atau orang biasa. Sehingga Rasulullah sampai menyatakan seperti itu, menandakan bahwa hukum itu adil bagi setiap orang. Tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih-pilih. Sampai Rasul mengatakan seandainya Fatimah bintu Rasulullah itu mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Jadi kaitannya masalah ini berarti ini sangat penting, ini masalah seperti ini. Kemudian bima tusbitus syarikah, dengan cara apakah ditetapkan hukuman mencuri. Hukuman mencuri itu ditetapkan dengan cara bagaimana? Maka kemudian disebutkan tusbitus syarikah, ditetapkan hukum mencuri bi ahadi amro, ini sebab dua perkara. Orang bisa disebutkan mencuri atau syarikah niku sebab diantara dua perkara. Yang pertama bi tirafis syarikil syarihi bi annahu syarikah iktirafan lam yulja'a ilaihi ilja'an bidarbin au tahdidin, yang artinya yang pertama bi itirafis syarik, hukum itu ditetapkan sebab dua perkara. Yang pertama sebab pengakuan orang yang mencuri itu sendiri. Jadi hukum itu memang ada, cuman syarat ketentuannya itu dipersempit. Salah satu diantaranya ialah jika orang yang mencuri itu mengaku, cuman masalahnya apa, ada orang mencuri itu mengaku. Wonten kira-kira. Nah, padahal sing di had niku wong sing akan mendapatkan had itu adalah orang yang mengaku telah melakukan perbuatan pencurian. Cuman masalahnya ya nang dindinya wong nyolong ya orang mboten ngaku nggih. Karena ngaku moko ya dihukum lah niki. Jadi kalau ada orang mencuri, seandainya dia selamanya tidak pernah mengaku nggih, tidak akan dihad. Cuman mangke hukumannya di yaumil qiyamah, pada yaumil hisab, seperti itu. Maka yang pertama dijatuhkan hukum
had mencuri itu jika pencurinya itu mengaku. Di mana pengakuannya ini tanpa ada intimidasi, tanpa paksaan dan tanpa diteror lah niki. Jadi mboten kata-kata di intimidasi, mboten di teror, dipaksa-paksa kon ngaku mboten, tapi dia mengaku dengan sendirinya, dengan kesadarannya. Mengaku, saya mengaku telah mencuri ini. Nah, dia mengakui dengan sendirinya, karena orang yang mengakui seperti ini di zaman Nabi itu karena merasa takut akan disiksa di hari kiamat. Sebab kalau di hari kiamat disiksa akan mengalami siksaan yang dahsyat, maka lebih baik mengaku di atas dunia saja. Nah ini, maka ada yang mengaku kemudian dipotong tangannya. Jadi yang pertama ditetapkan itu adalah karena pengakuan dari pencuri itu sendiri yang mengaku bahwa dirinya telah mencuri, di mana pengakuannya itu tanpa paksaan. Nah niku cara sekarang diinterogasi deh. Jadi diinterogasi kan biasanya ditakoni, kalau dipaksa-paksa mungkin diancam dan sebagainya. Tapi kalau masalah ini tidak berdasarkan itu, dia mengaku dengan ikhlas, dengan sejujurnya, karena tidak ada interogasi, tidak ada paksaan, dan tidak ada teror atau ancaman yang disebutkan dia mengaku. Jadi yang pertama adanya pengakuan dari orang yang mencuri itu sendiri, kemudian bisa dijatuhi hukuman. Kemudian wa imma bi syahadatin ngadilaini, dan adapun yang kedua karena adanya dua orang saksi yang menjadi saksi. Ada dua orang saksi yang menyaksikan bahwa seseorang itu telah melakukan pencurian. Yashhadani, yang mereka berdua itu menyaksikan annahu, bahwa sesungguhnya dia pencuri itu adalah syariko, telah mencuri. Jadi yang pertama sebab pengakuan orang yang mencuri itu sendiri, ataupun jika orang yang mencuri tidak mengaku tapi ada saksi yang melihat, kemudian saksi ini melaporkan, dan saksi minimal 2 orang yang menjadi saksi. Lah kemudian barulah dijatuhi hukuman terhadap orang yang mencuri tadi. Ini pun masih dipersempit lagi. Wa in raja'a fi i'tirafihi, seandainya orang yang mengaku tadi menarik balik pengakuannya, misalkan sudah mengaku kemudian ditarik balik ucapannya, dia mengajukan lagi mengatakan, oh saya tidak mencuri, saya tarik kembali ucapan saya. Nah, ini. Jadi seandainya orang yang tadi mengaku kemudian menarik balik ucapannya, fala tuqtamu yaduhu, maka tidak boleh melaksanakan hukuman potong tangan kepada orang yang telah menarik balik ucapannya. Dan ini tidak diperkenankan kalau memang orang yang sudah mengaku tadi menarik balik lagi ucapannya. Itu tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman. Kemudian seterusnya yang keempat, syurutul qat'i. Adapun syarat-syarat memotong tangan, bagaimana caranya? Yustaratu fi wujubil qat'i, disyaratkan di dalam wajibnya memotong tangan tawfirus syuruti taliyah, di mana itu akan dijelaskan berikut ini. Pertama, ayyakuna syariku mukalafan. Pertama, yang mencuri ini adalah orang yang sudah mukalaf. Yang dimaksud mukalaf itu sudah balik. Kalau laki-laki sudah 15 tahun, sedang jalan ke 16, atau belum usia 15 tahun sempurna, tapi dia sudah pernah bermimpi seperti mimpinya orang dewasa lah niki. Demikian juga wanita niki sudah haid, walaupun baru usia 9 tahun sudah haid, niki termasuk sudah mukalaf. Atau belum haid tapi usianya sudah melebihi 15 tahun, niki juga sudah termasuk kategori mukalaf. Jadi pertama, orang yang mencuri itu mukalaf, ngakilan dan berakal sehat. Dia tidak gila, dia mencuri dalam kondisi sadar. Balihon, demikian juga sudah balik. Li hadisi, karena hadis rafa'al qalam, pena itu diangkat, maksudnya tidak ditulis itu dosa. Kan salah satin dari 3 orang. Kemarin sudah sampaikan nggih, anak kecil sehingga dewasa, orang yang tidak sadar sehingga sadar, orang yang gila sehingga waras, lah niki seperti ini kok. Kemudian dikatakan wa min bainihim al-majnun wasyubiyun. Di antara salah satu di antaranya adalah orang gila diangkat pena. Maksudnya orang gila melakukan pencurian nggih mboten ditulis dosane niku.
Demikian juga sobyun, anak kecil melakukan pencurian nggih tidak tertulis oleh malaikat tentang dosanya. Ada yang menyebutkan sing dosa niku wong tuane, enggane wong tuane ngerti anaknya nyolong di jorna bae. Niki malah kebenaran ini dosa wong tuane. Kemudian seterusnya nih, ayakunas syarik, dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri walidan, mencuri harta orang tuanya. Lah niki. Kalau yang dicuri itu harta orang tua, ini pun tidak dipotong tangan. Nek nyolong hartane wong tuane niku mboten dicolok, mboten dipotong tangane nggih. Kenapa? Karena anak masih punya hak di antara harta yang ada di antara harta orang tua kan niki. Seperti niku. Kemudian kemudian dikatakan yang dicuri itu bukanlah harta orang tua. Li sahibil mal masruk, yaitu orang tua yang memiliki harta yang dicuri. Anak mencuri harta dari harta orang tuanya, niku tidak termasuk di had. Wala waladan lahu, demikian juga tidaklah di had jika seorang pencuri itu mencuri punya anaknya, ndeke anaknya di solong. Mencuri harta anak juga nggak mengalami had. Anak mencuri harta orang tua juga tidak had. Orang tua mencuri harta anak juga lepas dari had, seperti itu. Wala zaujan au zaujatan, demikian juga seorang suami tidak terkena hukum dipotong tangan jika mencuri harta istri. Demikian juga seorang istri juga tidak dipotong tangannya jika mencuri harta suami, tapi tetap dosa gitu maksudnya gitu. Walaupun tidak dipotong tangan dia tetap dosa itu. Sedangkan perempuan saja ada hadisnya, mana-mana perempuan yang mengeluarkan harta suami tanpa izin sang suami, maka bagi suami itu yang dapat pahala, bagi istri niki dihukumi sebagai pencuri. Ada hadis kata niku. Karena kan ada perkataan hafidhatu, ini maksudnya perempuan-perempuan yang menjaga diri, ini termasuk menjaga harta suami. Nah, maka jika ada istri mencuri harta suami, ini dosa, tapi tidak dipotong tangannya. Atau suami mencuri harta istri, ini dosa, cuman tidak dipotong tangan. Itu ketentuan-ketentuan yang sudah diperlakukan. Seperti itu. Karena apa tidak dipotong tangan? Lima likulli minhuma, karena setiap dari mereka berdua, suami atau istri atau anak dan bapak niku ngalal akhor terhadap yang lain min hukukin, ada hak fimalihi di dalam hartanya. Karena masing-masing suami juga ada hak dalam istrinya, istri juga ada hak dalam istrinya, atau anak ada hak pada bapaknya, orang tua juga ada hak terhadap anaknya, maka tidak dipotong tangan. Kemudian syarat yang ketiga, alla yakuna lisyarik subhatun milkin. Dan orang yang mencuri itu, bagi pencuri itu ada harta subhat yang dimiliki. Misalkan ada harta orang bersekutu, bersekutu ini dalam berniaga atau membuat PT. Salah satu diantaranya mencuri. Nah, ini juga termasuk tidak dipotong tangan. Karena apa? Di antara harta perserikatan itu juga ada harta yang dia dapat. Misalkan dalam kantor niku ada sirkah niku PT yang didirikan dari modal banyak orang, kemudian dijalankan. Nah, kemudian salah satu diantaranya mencuri, ini dosa, cuman tidak dipotong tangan. Kenapa? Hukumnya seperti mana tadi? Karena di dalam harta yang banyak itu ada juga harta yang dia miliki, karena itu kan harta perserikatan. Ini ketentuan-ketentuan yang diperlakukan seperti itu. Kemudian yang keempat, ayakunal masruk malan mubahan. Adapun yang dicuri atau barang yang dicuri adalah harta yang mubah. La khomron, bukan seperti arak. Kalau mencuri arak niku tidak dipotong tangannya. Bukan barang-barang yang haram, tapi barang-barang sing mubah seperti itu. Au mismaron, atau mencuri seruling. Seruling itu kan termasuk barang haram, maka jika dicuri niku pun tidak dipotong tangan. Masalah umpamanya. Kemudian seterusnya wa ayakuna balighon, dan barang yang dicuri itu sudah mencapai rubunga dinarin, 1/4 dinar fil qimati, di dalam harganya. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nggih.
Hukuman pencuri niki sungguh luar biasa. Pencuri yang dipotong tangan itu ialah pencuri yang mencuri harta yang tersimpan, sedangkan harta yang dicuri itu tidak banyak sebenarnya niki, hanya 1/4 dinar niki. Sedangkan 1 dinar itu berat 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. Nah, kalau sekarang emas harganya 1 gram 500, maka 1 dinar niku paling ngikur 2 juta. 2.125.000. Nah niki tengriki dikatakan harta yang dicuri itu hanya 1/4, paling minimal itu 1/4 dinar niku sudah dihukum. Kalau orang mencuri 1/4 dinar niki berarti ngukur pinten niku, karena kan 2 juta tadi niki, berarti kur 512 ribuan niki, 500 ribu, ini 125 dibagi 4. Nah, ini sekitar 32, dari 532.500. Harta yang dicuri sebesar itu niku sudah dipotong tangan. Makanya tadi ada yang menyebutkan telur niku pun apa itu sebagai perumpamaan atau tidak, tapi yang berlaku hadis yang ini. Jadi harta yang dicuri itu kalau dihargakan itu hanya 1/4 dinar saja niku. Sedangkan 1 dinar niku 4,25 gram. Dimana dibandingkan dengan 4,25 gram emas yang dalam nilai 22 karat. Nah niki seperti itu. Jadi tidak banyak niki pencuri yang dipotong tangannya, dengan syarat harta yang dicuri itu adalah harta yang tersimpan. Misalkan ada orang masuk toko mencuri sepatu, kalau memang sepatu itu harganya 600 ribu, kan lebih dari 1/4 dinar itu sudah terkena potongan. Apalagi kalau masuk toko emas mengambil 1,5 gram atau 1 gram seperempat saja itu sudah terkena hukum had dengan dipotong tangan. Jadi tidak banyak sebenarnya nggih. Islam di dalam memberikan satu hukuman itu mencurinya cuma sedikit niku, nilainya tidak sampai 600 ribu sudah dipotong tangannya niki. Sebagai bentuk pencegahan kepada orang lain supaya tidak melakukan perbuatan seperti itu, karena mencuri niki termasuk dosa yang besar sehingga sampai dipotong tangannya. Ini diantara kaidah-kaidah yang disebutkan, orang yang mencuri niku nilainya hanya 1/4 dinar lah niki. Niku sudah dipotong tangannya seperti itu. Maka tidak banyak niki harta yang diambil. Jadi cuman sedikit, cuman 1/4 dinar saja menjadikan dipotong tangannya niki. Niki hukum Islam nek menurut pandangan kula sih hukumnya niki kelihatannya niki tragis nggih, tapi akan membuat jera yang lain. Oke. Ada yang mau tanya mungkin? Kalau yang mencuri itu keadaan mabuk, nggak sadar. Tadi kan sudah sebutkan ngakilan. Adapun yang mencuri itu ialah ngakilan. Ngakilan itu berakal sehat, tidak dalam kondisi mabuk. Yang dicuri apa ya? Ya nanti yang dihad itu mabuknya. Kan kemarin sudah disebutkan nggih, had minum khamar. Jadi mungkin mencurinya tidak dikategorikan kepada dipotong tangan, karena kan dia dalam keadaan tidak berakal, ghairu ngakilin, tidak berakal, sehat. Maka yang dihad adalah minum khamarnya tadi. Kemarin sudah dicambuk sampai 80 kali.
Nah, jadi intinya kalau niki, kalau mencuri ayam lagi sabak niku tidak ada dipotong tangan, atau mencuri buah-buahan yang lombok ana-ana tengah rumah nggih metik buahnya niku tidak dipotong tangan karena niku bukan termasuk harta yang terjaga. Nggih termasuk motor niku bukan harta yang terjaga karena kan geletak tenggalan, Pak. Cuman dia dosa ngaten. Kalau ketangkap pertama niku disuruh mengganti harga lebih dari harga motornya. Kemudian yang kedua niku dipukul, ditakzir supaya kapok lah niku kados niku. Jadi orangnya niku caranya ditakzir supaya kapok tapi tidak dipotong tangan. Nggih misalkan ada mobil dicuri, sepeda dicuri, HP ngeletak dicuri. Misalkan HP anu ngeletak dicuri niku tidak dipotong kecuali kalau HP disimpan teng kotak teng omah kok dicolong lah niki. Yang ada HP kan sekarang mahal-mahal nggih. Harganya ada yang 4 juta lah niki. Seperti niku. Maka dipotong. Seperti niku. Jadi sudah ada batasan-batasan yang sudah misalkan mencuri padi di sawah umpamane. Besar panen di maneni nang wong umpamane. Ngene ku tidak dipotong tangan mencuri seperti itu karena sawah kan tidak terjaga nggih. Seperti niku. Jadi tidak dipotong tangan, cuman disuruh mengganti. Hanya saja kalau mencuri buah-buahan yang dimakan, maka dikatakan yang sudah termakan gimpun karena niku memang kebutuhan nggih, maka tidak dihitung. Maka yang tersisa niku yang terbawa yang masih utuh niku yang dihitung tapi harganya dilipat gandakan supaya orang niku tidak meneruskan perbuatan mencuri yang seperti itu lah niki. Cuman kita wong Islam nggih walaupun teng mriki bukan melakukan hukuman kados niku nggih, tapi saya kira nggih wong niki ada hukumnya nggih paling boten kita mengetahui bahwa undang-undang Islam itu seperti itu lah niki. Koruptor kan tadi sudah disebutkan. Nah, nggih. Kalau dia mencuri uang, jika ia memang uang itu termasuk dia sendiri ada di dalam lingkup itu termasuk ada miliknya, ini kan tidak dipotong tangan, cuman disuruh mengembalikan. Kados niku, mengembalikan. Niku, misalkan koruptor dihukum bunuh gitu tidak cocok. Koruptor dipotong tangan gitu tidak cocok karena ini kan kecuali kalau mencurinya diberangkas nggih. Harta niku tersimpan. Sing dadi masalah niki yang tersimpan. Tersimpan lah niki. Yang tersimpan diambil. Niki yang mendapatkan hukuman yang seperti itu. Jadi itu hukuman. Jadi memang dulu saya sih mendengar saja dari cerita guru saya ketika pergi haji kan guru saya kan pergi haji niku sekitar tahun 1940-an lah nggih. Niku pergi haji. Gitu ngriko banyak di antara pengemis-pengemis di sana niku ada yang enggak punya tangan, enggak punya kaki. Niku ketika ditanyakan dia pernah mencuri sehingga yang pertama dipotong kan tangan kanan dulu. Mencuri lagi kakinya yang kiri. Mencuri lagi tangan yang kiri. Mencuri lagi jadi ini selang-seling gitu. Nah, sehingga ketika melihat ada orang enggak, jadi yang dipotong itu adalah telapak tangan niki, pas ros-rosan niki yang dipotong. Nanti di dalam melaksanakan hukuman niku disiapkan yang dipotong niku pas pergelangan tangan niki. Sebelum dipotong niku disiapkan minyak goreng yang sudah panas. Jadi begitu dipotong, tangan ini dimasukkan minyak goreng yang supaya menyetop darah yang mengalir. Niku kalau secara fikih kata niku. Kalau sekarang mungkin ada sesuatu yang lebih efektif dibanding dengan minyak panas, ya mungkin bisa diganti seperti itu. Jadi begitu dipotong kan darahnya keluar mancur. Kemudian dimasukin ke minyak yang panas supaya mateng. Niku jadi darahnya tidak keluar. Nggih ngeri. Kemudian potongan tangan ini diikatkan di lehernya sampai beberapa saat supaya menjadi perhatian, diperlihatkan orang supaya orang jadi tahu. Lah niki cara Islam itu memberikan seperti itu ajarannya. Sehingga kadang orang mengatakan pakai hukum Islam itu menakutkan dan lain sebagainya. Lah niki maka ada yang
tidak setuju dan lain sebagainya. Padahal kalau dilakukan ini sangat-sangat membawa hikmah. Hikmahnya lagi, kalau orang sudah mencuri, melakukan dosa, sudah dihukum di atas dunia, di akhirat sudah terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sudah tidak berdosa lah nih. Maka banyak riwayat dari di antara para riwayat di zaman Rasulullah ada orang yang berzina mengaku kepada Rasulullah supaya dihad karena merasa takut jika nanti dihad di akhirat, maka mengaku di atas dunia niku mencuri kata niku ngaku karena takut terhadap hukuman akhirat seperti itu. Ini ada lagi yang mau bertanya? Mau cukup? Ya. Walaupun sekali lagi saya ulangi, walaupun di negeri kita ini bukan termasuk melaksanakan hukum Islam dalam hal hudud di negeri kita yang menggunakan hukum Islam kan dalam acara pernikahan pakai hukum Islam. Kalau ada orang mati pakai hukum Islam. Gini betul, tapi enggak ada hukum-hukum seperti pidana, perdata niku tidak memakai hukum Islam. Kata niku. Ya kalau di negeri kita, kalau orang mencuri tidak sampai dipotong tangan, walaupun sudah dihukum gini, dosanya belum hilang. Jadi kudu banyak bertobat. Misalkan sudah dihukum, dosanya belum hilang, jadi orang yang bersangkutan hendaklah bertobat. Dan solusi yang terbaik bagi orang yang pernah mencuri adalah mengembalikan. Karena ini termasuk nanti yang tidak diperkenankan hukum potong tangan adalah jika yang mencuri tadi mengembalikan harta yang dicuri, dikembalikan. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki harta itu memaafkan. Udah saya halalkan harta, nggak apa-apa, sudah nggak ada tuntutan, maka dia pun terbebas. Seperti kemarin kalau hukum qadzaf niku jika yang bersangkutan niku mengadukan masalahnya niki. Jadi kalau orang yang kehilangan harta yang dicuri niku merasa ikhlas mawon, tidak ada tuntutan, atau orang yang mencuri mengembalikan hartanya, niku dianggap sudah impas, tidak ada hukuman dilakukan seperti itu. Maka cara tobat di antara orang yang berdosa niku adalah kalau dia pernah melakukan pencurian dari segi harta benda, maka yang pertama dianjurkan memohon halal kepada orang tersebut. Jika orang yang dimohon halal itu tidak menghalalkan hartanya, maka dia dianjurkan untuk mengembalikan sejumlah apa yang telah dia ambil atau dia curi niku seperti itu supaya menjadi impas. Itu seperti itu. Kiranya itu saja para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ya setidaknya kita sudah mengkaji apa yang ada dalam hukum Islam itu seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka